membantu mengkos-kos meniup api agar semakin besar untuk membakar siapa? Nabi Ibrahim. Nah itu makanya kenapa? Karena dulu cicak itu membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka disitulah kita disuruh untuk membunuh cicak. Makanya dulu ada sahabiah itu bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah Pak? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabiah ini itu ternyata lihat kok di rumah Aisyah ada tombak. Maka Aisyah mengatakan, ya, ditanyakan kenapa pada tombak? Maka nggak bisa. Maka akhirnya disuruhlah pergi oleh Raja Namrud, diusir ya Raja Namrud ini. Dan kata ulama ada 4 raja yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas, sangat besar. 2 orang Islam dan 2 orang kafir. Yang 2 orang Islam siapa Pak? Yang kerajaannya sangat luas, Nabi Sulaiman. Yang kedua adalah Dzulkarnain yang biasanya kita baca dalam surah Al-Kahfi. Nah, yang kafir yang mempunyai kerajaan yang sangat luas itu Raja Namrud dan Usta Nasr kalau tidak salah ya. Usta Nasr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kali pertama Ka'bah dibangun oleh siapa Pak? Tadi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ini yang dialami oleh Rasulullah. Pembangunan Ka'bah yang kedua adalah oleh orang-orang Quraisy, orang Quraisy. Dan disinilah Nabi kita Muhammad SAW ikut untuk membangun Ka'bah. Aslinya Pak, Ka'bah dulu itu sedikit berbeda dengan Ka'bah yang ada zaman sekarang. Jadi Ka'bah sebelum direnovasi oleh kaum musyrik itu adalah Ka'bahnya itu bukan berbentuk kubus ya. Tapi adalah berbentuk persegi panjang. Kalau sekarang kan persegi 4 ya, persegi 4. Tapi dulu aslinya Ka'bah itu persegi panjang. Kemudian tidak ada atapnya, ya, tidak ada atapnya, dan pintunya ada 2. Kalau sekarang kan pintunya ada 1 ya, dekat Multazam gitu ya, dekat Hajar Aswad ya pintunya. Dulu ada 2. Nanti saya ceritakan ya. Nanti di sejarah juga akan dijadikan 2 lagi ya pintu Ka'bah, tapi nanti ya setelah ini. Nah, itu asalnya Ka'bah yang dahulu, bukan sedikit berbeda dengan sekarang. Kemudian kenapa kok orang-orang Quraisy membangun kembali Ka'bah? Jadi ceritanya dulu itu ada banjir ya, ada banjir kemudian Ka'bah itu rusak. Nah, karena dulu Ka'bah dulu itu bukan bangunan seperti sekarang. Ka'bah dulu itu hanya batu-batu yang ditumpuk, nggak ada semen ataupun yang lainnya, tapi hanya batu-batu yang ditumpuk. Maka kalau ada banjir, maka rusak, ada yang rusak. Nah, maka orang Quraisy pada waktu itu dikumpulkan, kemudian mereka bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah, membangun kembali Ka'bah. Yang dikumpulkan dibagi nih, ya Ka'bah kan ada sisi ini untuk kabilah siapa, sisi ini untuk kabilah siapa. Tapi orang-orang itu enggan, takut untuk merobohkan Ka'bah. Sebelum dibangunkan dirobohkan terlebih dahulu semuanya. Tapi orang-orang Quraisy dahulu itu takut untuk merobohkan Ka'bah. Kenapa? Karena orang Quraisy itu mempunyai sejarah cerita. Kalau ada yang berani dengan merobohkan Ka'bah, maka akan dibinasakan. Dahulu yang sudah saya pernah bahas, contohnya adalah ketika diserang oleh siapa? Abraha, yang kemudian itu dilempari batu oleh burung yang akhirnya binasa. Dan itu cerita orang-orang Quraisy dahulu. Makanya ketika akan merobohkan takut, maka nggak ada yang berani untuk merobohkan Ka'bah. Tapi ada satu orang yang berani, ya, yang ternyata maju dia. Saya akan merobohkan, tapi sambil doa. Ya Allah, saya itu membangun itu untuk Mughirah. Walid bin Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid.